Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari dengan NIM 2210952 Saya praktikan sistem kendali dari kelompok 22 akan menjelaskan jawaban-jawaban responsi saya pada modul 2 ini. Jadi, untuk soal-soalnya, nomor 1 adalah apa itu blok diagram dan jelaskan bagian dari blok diagram di bawah ini. Nomor 2 soalnya, jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta dengan bloknya. Nomor 3, jelaskan apa itu konstanta pengali KP beserta diagram bloknya. Nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral, proporsional diferensial, dan proporsional integral diferensial. Kemudian, nomor 5, jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Nomor 6, tuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah, di mana A sama dengan angka ke-9 dari NIM, dan B sama dengan angka ke-10 dari NIM. Jadi, jawaban nomor 1. Blok diagram adalah representasi grafis dari suatu sistem yang dibagi ke dalam komponen-komponen fungsional berupa blok dan menunjukkan aliran sinyal atau proses antar komponen tersebut. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman cara kerja sistem secara keseluruhan tanpa harus melihat detail teknis komponen dalamnya. Kemudian, penjelasan komponen bagian-bagiannya. Pertama, di situ ada voltage source, sumber tegangan, input tegangan. Ini adalah sumber daya listrik. Biasanya tegangan AC 220 volt. Kemudian, tegangan ini masuk ke sistem untuk mengaktifkan komponen-komponen rice cooker. Kedua, kita masuk ke rangkaian listriknya. Jadi, rangkaian listrik ini adalah rangkaian awal yang mendistribusikan daya ke pemanas dan sistem kontrol. Terus, rangkaian listrik ini bisa berisi saklar, relay, dan sistem kontrol awal untuk menyalakan rice cooker. Dan bagian ini juga menentukan apakah sistem dalam mode cook atau mode warm. Cook itu mode memasak, warm mode menghangatkan. Kemudian, pemanas, heater. Yang ketiga, pemanas, heater. Komponen utama yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Digunakan untuk memasak nasi dengan menaikkan suhu air dan beras. Yang keempat, proses pemanasan. Ini menggambarkan tahap di mana beras dimasak oleh panas dari pemanas, tadi heater. Jadi, saat seluruh air terserap, suhu naik dan sistem mendeteksi perubahan untuk mengalihkan mode. Kemudian, termostat pusat. Yang kelima, termostat pusat berfungsi sebagai pengatur suhu utama, menjaga suhu tetap stabil selama memasak. Jika suhu terlalu tinggi, termostat memutus aliran listrik ke pemanas untuk mencegah overheat. Yang keenam, termostat KSD 301. Ini adalah jenis saklar suhu otomatis. Biasanya bekerja ketika suhu mencapai titik tertentu, misalnya saat nasi matang. Berperan penting dalam mengalihkan mode dari cook ke warm.
Yang ketujuh, thermofuse. Ini adalah komponen pengaman terakhir. Jika semua sistem gagal dan suhu terlalu tinggi, thermofuse akan terputus permanen. Fungsinya adalah mencegah kebakaran atau kerusakan parah pada rice cooker. Yang ke-8 adalah outputnya. Hasil dari sistem adalah nasi matang dan suhu dijaga tetap hangat. Ini adalah output dari proses pemanasan. Jadi kesimpulannya adalah blok diagram rice cooker menunjukkan bagaimana sistem mengontrol pemanasan otomatis melalui alur berikut, yaitu tegangan masuk ke sistem, kedua, daya didistribusikan melalui rangkaian listrik, ketiga, pemanas aktif, dan menghangatkan elemen pemanas, keempat, termostat dan thermofuse mengontrol suhu agar tetap aman, kelima, ketika nasi matang, sistem berpindah ke mode hangat. Semua ini berlangsung otomatis agar pengguna hanya perlu menekan satu tombol. Kemudian, jawaban nomor yang kedua. Jadi, jawabannya, sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan, subsistem saja, diagram, kemudian diagram blok lingkar terbuka digambarkan seperti gambar 2,1 ini. Jadi, RS, input masukan ke GS, kemudian keluaran CS. Pada gambar terlihat bahwa masukan pada sistem dilambangkan dengan RS, sedangkan fungsi alih atau subsistem dilambangkan dengan GS, dan keluaran sistem dilambangkan dengan CS. Nih ya. Kemudian, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka pada seperti gambar di atas. Berikut ini adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka, yaitu CS per RS sama dengan GS. Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diperoleh nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. Jadi CS sama dengan GS kali RS. Sistem kemudian penjelasan yang tadi selesai tentang sistem kendali lingkar terbuka. Kemudian kita membahas sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sistem dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Secara umum, diagram blok dari sistem kendali lingkar tertutup adalah berikut ini. RS masukkan sebagai input, kemudian masuk ke sini, kemudian ke GS, kemudian nanti ada feedback HS, kemudian nanti bisa langsung ke sini kembali lagi, kemudian ke GS lagi, kemudian ke CS, keluaran outputnya. Sehingga persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram blok, di mana nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. CS sama dengan ES kali GS, ES sama dengan RS kurang BS, kemudian BS sama dengan CS kali HS, di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengalih umpan balik. Ini adalah rumusnya. CS sama dengan RS dikurang CS, dilanjutkan, jadi
CS sama dengan RS kurang CS kali HS kali GS. Rumusnya CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Sekarang nomor 3. Jawaban dari nomor 3 adalah konstanta KP. Pertanyaannya adalah apa itu konstanta pengali KP? Jadi, konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai sistem kendali lingkar terbuka. Secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta pengali K, maka diagram bloknya akan menjadi seperti berikut ini. Masuk input RS, masuk KP, kemudian GS, kemudian outputnya CS. Dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan KP di atas, maka diketahui fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan pengali KP adalah sebagai berikut. Ini CS per RS sama dengan KP kali GS. Dari persamaan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, terlihat bahwa konstanta pengali sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Untuk sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta KP, posisi pengali KP pada diagram blok lingkar tertutup tidak berbeda dengan posisi pengali KP pada diagram blok lingkar terbuka, yaitu sebelum plan atau subsistem. Secara umum, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan pengali KP dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dia ada input RS masuk, kemudian ke KP, ke GS, kemudian ada feedback HS, kemudian masuk lagi ke sini, kemudian nanti akan menghasilkan output CS. Maka untuk fungsi alih dan sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali KP adalah sebagai berikut. CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP kali GS kali HS. Kemudian nomor 4. Jadi, sistem pengendali PID, proporsional integral derivatif, merupakan suatu sistem pengendali yang sering digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari 3 komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. 1. Yang proporsional. Berdasarkan gambar ini, maka dalam domain waktu kontinu, berdasar gambar diagram blok ini, dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal, yaitu kontrol U, dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Dari persamaan di atas terlihat bahwa proporsional menghasilkan sinyal keluaran yang sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan proporsional dengan konstanta. Kemudian KP pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Kedua, integral. Berdasarkan gambar blok diagram ini, maka dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KI per S. Pengendali sinyal pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai.
Kemudian, derivatif. Berdasarkan gambar diagram blok kontrol derivatif, maka artinya pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KDS. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan the raw system. Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu kontinu adalah sebagai berikut. UT sama dengan KP ET plus KI integral ET plus KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP plus KI per S tambah KDS. Maka secara umum ini adalah diagram blok sistem yang menggunakan pengendali PID. Jawaban nomor 5. Jadi parameter-parameter yang parameter apa saja yang digunakan dalam tanggapan peralihan pada sistem order 2 adalah dan beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Jadi parameternya 1. Time constant. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kedua, rise time TR. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Ketiga, settling time TS. Waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. 4. Delay time TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. 5. Maksimum percent overshoot MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Kemudian, ini adalah rumus dari MP. Persen MP sama dengan C CP kurang C hingga per C hingga kali 100%. 6. Time peak TP. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikut adalah grafik tanggapan peralihan respon sistem order 2. Ini adalah grafiknya. Dia akan naik sampai CT, kemudian dia nanti akan turun lagi ke 1 dan dia akan tetap di allowable tolerance. Jadi di antara 0,05 or 0,02. Kemudian jawaban nomor 6. Mungkin agak tidak jelas. Jadi jawaban nomor 6. Jawaban nomor 6 ini sudah saya tuliskan di kertas. NIM saya adalah 221095218. Maka didapatlah nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan 8. Untuk diketahuinya adalah G3 sama dengan 540, G1 10 per S tambah A, berarti A-nya kan 1, berarti 10 per S tambah 1. G2-nya
1/2S tambah 0,8B. B-nya kan tadi 8, maka 1/2S tambah 0,8 kali 8 berarti 1/2S tambah 6,4. G4-nya sama dengan 1, yaitu umpan balik united feedback. Jadi cara untuk menyelesaikannya pertama adalah gabungkan G1 dan G2 secara seri. Terus, jadi rumus adalah GS sama dengan G1 kali G2 sama dengan 10/S tambah 1 dikali 1/2S tambah 6,4 sama dengan hasilnya adalah 10/S tambah 1 dikali 2 tambah 6,4. Kemudian tambahkan G3 di depan. Ini juga diserikan ya. Karena G3 sama dengan 540 juga bersambung seri di depan GS, maka G maju S sama dengan G3 dikali GS. Sama dengan 540 dikali 10 per S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4. Sama dengan 5.400 per S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4. Dengan sistem umpan balik, satuan G4 sama dengan 1, maka rumus fungsi alih tertutup yaitu TS sama dengan G maju per 1 tambah G maju. Sama dengan 5.400 per S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4 per 1 ditambah 5.400 per S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4. Jadi dikalikan pembilang dan penyebut dengan S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4. Maka TS hasilnya adalah 5.400 per S tambah 1 dikali 2S tambah 6,4 ditambah 5.400. Ini adalah hasilnya. Jika disederhanakan, TS sama dengan 5.400 per 2S pangkat 2 tambah 8,4S ditambah 5.406,4. Maka selesailah penjelasan dari soal-soal jawaban saya. Bila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.